Haleluya. Selamat pagi, suatu sukacita bagi kita semua jika kita dapat bertemu lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berdoa sebelum menjalani hari yang baru ini. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan Bapa. Terima kasih. Bapa yang baik, berkatilah kami dengan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Mari kita baca renungan yang kita ambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 14. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya keberadaan kita di dunia ini hanya sementara. Dan bahkan dikatakan kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Seperti rumput yang hari ini ada dan besok sudah tidak ada. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita supaya kita selalu bersungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan kita. Bersungguh-sungguh dalam iman kita agar kita tidak tersandung. Ketika kita sedang berjalan, seringkali kita tersandung karena batu-batu kecil, atau tersandung karena jalan yang tidak rata, hanya karena kita tidak memperhatikan langkah kita atau jalan di hadapan kita. Mungkin perhatian kita sering tertuju kepada hal-hal lain ketika kita sedang berjalan, sehingga kita tidak memperhatikan jalan kita dan akhirnya kita menjadi tersandung. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak hal di dalam perjalanan hidup kita yang dapat membuat kita tersandung. Anda tahu tipuan apa yang sering ditawarkan iblis kepada kita? Tidak apa-apa berdosa hari ini. Toh, besok atau nanti pun kamu dapat bertobat lagi. Atau, tenang aja, minggu depan kamu pasti bisa bertobat lagi. Atau, bertobat nanti saja setelah ibadah di gereja hari Minggu. Atau, tahun baru adalah waktu yang paling tepat untuk bertobat dan memulai kembali untuk hidup benar. Sayangnya saudara, kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat setelah kita berbuat dosa, karena kita tidak pernah mengetahui masa hidup kita. Bahkan, satu langkah kecil saja mungkin dapat menyebabkan kita terperosok
jatuh ke dalam lembah yang dalam. Dan mungkin saja langkah kecil tersebut akan merubah seluruh sisa hidup kita. Sehingga tujuan yang sebenarnya Allah sudah rancangkan buat hidup kita, tujuan indah yang sebenarnya Allah sudah siapkan buat hidup kita, menjadi tidak tercapai hanya karena keputusan-keputusan sembrono yang kita buat. Mungkin dari satu langkah kecil saja, menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, ketika kita tahu, ketika kita menyadari, dan selalu ingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dan bahwa kelak akan ada kehidupan yang akan datang setelah kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Tentu, kita harus memperhatikan dengan serius, terutama karena kelak kehidupan yang akan datang itu ditentukan oleh bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini, bagaimana kita menjalani iman selama kita hidup di dunia ini. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17, kita baca, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sekali lagi, ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Saudara, tentu ini adalah peringatan yang serius bagi kita yang hidup di akhir zaman, bahwa kita diingatkan untuk hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Mari kita memperhatikan jalan hidup kita setiap harinya. Dan kita percaya ketika kita masih dapat hidup sampai hari ini, itu berarti masih ada kesempatan untuk bertobat. Karena itu, mari kita sama-sama pergunakan setiap hari sebaik-baiknya dengan hidup dengan takut akan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pencipta kami, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dapat dengar pagi hari ini. Terima kasih kami diingatkan kembali bagaimana kami seharusnya hidup di akhir zaman ini Bapa. Bahwa kami harus hidup dengan takut akan Tuhan dan memperhatikan jalan hidup kami ya Allah. Allah Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan memohon berkat-Mu, belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, yang sungguh-sungguh berdoa pagi hari ini Bapa. Sama-sama kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengenal setiap pergumulan dan kebutuhan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan, yang sakit Engkau memberikan kesembuhan, yang memiliki kebutuhan-kebutuhan besar kiranya Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu, mata pencaharian anak-anak-Mu kiranya Engkau memberkati. Berkatilah anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau juga membuka jalan, memberikan pekerjaan yang baik Bapa buat anak-anak-Mu. Yang menjalankan atau memulai usaha, berdagang juga kiranya Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat bangsa kami, buat negara kami, buat pemimpin-pemimpin pemerintahan kami. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan, gereja-gereja Tuhan di bangsa kami Engkau memberkati. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati, memberikan jemaat-Mu hati yang takut akan Tuhan, supaya setiap hari kami hidup dengan takut akan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saudara, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita jalani hari yang baru ini dengan penuh semangat, dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai saudara. Haleluya!